Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terjadi selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sembah, kami sembah.
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la mara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bersyukur pada hari ini kita kembali beroleh persekutuan yang begitu indah. Kita boleh bersama-sama, kita memuji menyembahkan nama Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan bersama-sama, kita boleh menikmati akan firman Tuhan yang menjadi fondasi bagi kehidupan siap kita. Saya ajak siap kita untuk kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa supaya di dalam penyampaian akan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk Dia memberikan pengertian bagi siap kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau kembali layakkan siap kami beroleh persekutuan satu dengan yang lain Bapa di dalam kasih-Mu. Dan kami boleh membawa segala puji dan sembah siap kami hanya bagi Engkau. Dan tiba waktunya kami bersama-sama, kami tidak menikmati akan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mari kuasai setiap hati kami, bila tanah hati setiap kami, tanah hati yang baik. Ketika benih firman Tuhan diberitakan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah segala persiapannya Tuhan yang melengkapi dan Tuhan yang menyempurnakan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman Tuhan, sungguh Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba percaya firman Tuhan adalah pedang bermata dua bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sesi firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir kami mau serahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan hamba juga berdoa segala pekerjaan roh jahat yang mencoba hendak mengalihkan perhatian kami dari Engkau kepada yang lain. Bahkan yang hendak mencuri segala berkat firman yang telah Kau sediakan bagi siap kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bebaskan, luaskan pekerjaan-Mu Roh Kudus terjadi tengah-tengah siap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dengan tema atau topik yang saya beri judul yaitu Roh Kudus penolong kita. Kita percaya bahwa ketika Yesus Dia naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Nah kita pada hari ini akan bersama-sama lebih banyak kita membuka Alkitab kita, membuka saudaraku firman Tuhan supaya kita boleh mengerti bahwa sekali lagi Roh Kudus itu adalah penolong bagi setiap kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagi siap kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus katakan dengan begitu sangat jelas, khususnya di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita bersyukur bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia berikan penolong. Yesus penolong bagi setiap kita. Tetapi Dia juga katakan ketika Dia naik ke surga, maka yang ada di bumi untuk menolong setiap orang-orang percaya itu adalah Roh Kudusnya. Nah saudara, ketika kita mencoba untuk kita bisa menggali lebih dalam, ternyata kata penolong yang lain itu di dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang tidak asing bagi setiap kita, yaitu parakletos. Saya percaya bahwa ini bukan kata yang asing, kata yang mungkin sering kita dengar, tetapi mungkin kita masih belum memahami dengan begitu jelas artinya. Nah kita akan coba untuk kita gali lebih dalam, apa itu penolong yang lain yang dalam bahasa Yunani-nya adalah parakletos. Nah yang pertama kita mendapati bahwa penolong yang lain, Roh Kudus yang Dia dikatakan oleh Yesus sebagai penolong bagi setiap kita, itu yang pertama adalah intercessor atau pendoa syafaat. Jadi ketika Roh Kudus diberikan bagi saudara dan bagi saya, Ia menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita. Dia menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita di hadapan Bapa di sorga.
Sama seperti setiap kita ketika kita berdoa syafaat, kita berdiri di hadapan Tuhan, contoh buat bangsa kita. Ketika kita berdoa syafaat buat kota kita, kota Madiun, maka kita berdiri di hadapan Tuhan, ya, berdiri di hadapan Tuhan, membela kota Madiun di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita boleh memiliki pribadi yang menolong setiap kita untuk apa? Untuk bersyafaat ya bagi setiap kita di hadapan Tuhan. Hal ini tertulis dengan begitu jelas, itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Saya akan bacakan bagi setiap kita saudara. Demikian juga roh, ya R huruf besar roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimanakah sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, setiap kita pasti pernah ya kita mengalami masa-masa di mana kita lemah. Kita ketika menghadapi persoalan, kita merasa kita sedang menghadapi sebuah atau merasakan sebuah kelemahan. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi yang namanya goncangan. Ya, dalam studi, dalam kuliah, bahkan juga di dalam perekonomian, dalam pekerjaan, atau dalam usaha, kehidupan rumah tangga, dalam bidang-bidang saudaraku yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa mengalami namanya persoalan, kita pada titik itulah kita mengalami namanya kelemahan. Kita mungkin tidak bisa berdoa seperti biasanya kita berdoa. Atau bahkan kita pun juga tidak bisa memuji menyembah Tuhan sebebas atau selepas sebelum kita menghadapi masalah. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika Roh Kudus itu menjadi penolong bagi setiap kita, maka dia menjadi pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Ya, menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-27 tadi, saudaraku yang terakhir dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk saya, berdoa untuk saudara, berdoa untuk setiap kita saudaraku. Roh Kudus berdoa di hadapan Tuhan untuk apa? Untuk kehidupan perekonomian kita, untuk kehidupan studi kita, perkuliahan kita, waktu kita menghadapi persoalan. Semua bidang saudaraku yang saudaraku Tuhan izinkan kita menghadapi goncangan. Waktu kita menghadapi kelemahan, Roh Kudus saudaraku dia tampil dengan begitu luar biasa menjadi penolong bagi setiap kita. Yaitu apa? Dia berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, arti daripada saudaraku penolong yang lain dalam bahasa aslinya itu parakletos. Ya selain saudaraku dikatakan sebagai pendoa syafaat, Roh Kudus juga sebagai kanselor atau konselor atau pembimbing. Ya. Kita bersyukur saudaraku bahwa kita tidak pernah kita berjalan sendiri. Atau kita menghadapi masalah sendirian. Roh Kudus saudaraku di dalam saudaraku Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ya Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, dikatakan dengan begitu jelas bahwa ia akan menjadi pembimbing bagi setiap kita saudara. Ia akan mengajarkan kita. Dikatakan apa? Segala sesuatu. Apa sih yang bisa disebutkan dengan segala sesuatu? Ya semua yang kita bisa saudaraku sebut di dalam setiap kehidupan kita.
perkara rohani, saudaraku, dia membimbing kita. Perkara jasmani, dia membimbing kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, maka dia akan membimbing studi kita. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita juga akan mengalami. Kita dibimbing oleh dia, saudaraku, dalam perkuliahan kita. Yang bekerja, saudaraku, dikatakan juga yang usaha, yang sudah menikah, yang belum menikah. Semua, segala sesuatu, saudaraku, dia akan apa? Dia akan ajarkan bagi setiap kita. Dia akan bimbing setiap kita, saudara. Kita dulu, saudaraku, waktu kita masih kecil, dari TK ke SD gitu ya. Kita, saudaraku, TK taman kanak-kanak ya. Artinya apa? Taman bermain. Taman di mana kita, saudaraku, belajar bersosialisasi dengan lingkungan atau bahkan juga dengan teman-teman sebaya. Ketika masuk SD, kita mulai apa, saudaraku? Kita mulai belajar untuk kita mengenal huruf, mengenal angka. Kita, saudaraku, mulai belajar membaca dan kita pun juga mulai belajar berhitung, belajar, saudaraku, untuk kita mengeja, menulis dan sebagainya. Guru kita membimbing kita dengan begitu sabar. Sampai, saudaraku, dengan kita, saudaraku, kelas 2, naik sampai kelas 6, SMP, SMA, dan seterusnya. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa berhitung, kita bisa, saudaraku, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kenapa? Karena guru kita, saudaraku, membimbing kita dengan sabar. Sampai kita bisa membaca, sampai kita bisa berhitung, dan seterusnya. Roh Kudus, saudaraku, diberikan, saudaraku, oleh Bapa di dalam nama Yesus. Itu, saudaraku, untuk membimbing kita. Untuk mengarahkan kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk menuntun setiap kita. Supaya apa? Supaya kita, saudaraku, tetap ada di dalam segala jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Jadi, jangan pernah, saudaraku, kita mendengar apa kata kuasa kegelapan yang membisikkan pada setiap kita bahwa kita dibiarkan sendiri. Bahwa kita, saudaraku, dikatakan kita mungkin melakukan salah satu sendirian, menghadapi masalah sendiri. Sehingga kita mengalami salah jalan. Tidak, saudaraku, tapi Roh Kudus, dia menjadi kanseler. Dia menjadi pembimbing. Dia menjadi penuntun bagi setiap kita. Jadi kita tidak akan pernah tersesat, kita pun juga tidak akan pernah kita salah jalan atau kita salah mengambil keputusan. Dia membimbing kita untuk kita boleh mengambil pilihan, mengambil keputusan yang tepat untuk, saudaraku, kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, apa yang dimaksud, saudaraku, dengan penolong yang lain atau dalam bahasa aslinya adalah parakletos. Saudaraku, kita mendapati makna yang luar biasa. Dia adalah advocate atau, saudaraku, dia pembela ya bagi setiap kita, saudaraku. Advokat, dia pembela bagi setiap kita. Jadi, saudara, kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang akan membela setiap kita di berbagai-bagai kesempatan, di berbagai-bagai waktu yang kita lalui, saudaraku. Kita akan terus-menerus kita mengalami ya pembelaan, saudaraku, Tuhan. Pembelaan Allah Roh Kudus, saudaraku, terjadi bagi setiap kita. Nah, hal ini pernah terjadi di zaman perjanjian yang baru, saudara. Itu dialami itu oleh, saudaraku, Petrus dan Yohanes. Ketika, saudaraku, dalam sebuah peristiwa, mereka, saudaraku, diperhadapkan kepada sebuah sidang di pengadilan, saudaraku. Ini tertulis di dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-8, saya sambung dengan ayat yang ke-13 dan 14. Saya sudah sampaikan tadi, saudaraku, kita akan lebih banyak untuk kita, saudaraku, membuka Alkitab kita. Dan saya rasa bahwa ketika kita membuka lebih banyak Alkitab, kita akan makin, saudaraku, kita mengerti apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-8, saya akan sambung juga dengan ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya ulangi, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus
dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua orang rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, garis bawahi kata saudara yang pertama penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-13 juga saudaraku garis bawahi kata keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, ya, dan membuat saudaraku banyak orang itu dikatakan mereka heran. Ini berbicara mengenai ketika saudaraku Roh Kudus itu menjadi pembela, ya, khususnya bagi Petrus dan Yohanes, juga bagi setiap kita orang-orang yang percaya di zaman ini saudara, ya, di masa ini, di masa saya dan saudara hidup. Dia akan menjadi pembela. Dia pribadi yang sama yang saudaraku pernah membela, ya, Petrus dan Yohanes di hadapan sidang pengadilan yang saudaraku begitu menegangkan. Ya, bahkan dia pun juga akan membela setiap kita saudara. Saudara, dikatakan di dalam perikop yang Kisah Rasul pasal yang keempat tadi, dikatakan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan saudaraku mereka orang-orang yang tidak terpelajar tapi membuat heran. Membuat saudaraku betul-betul kagum banyak orang pada waktu itu. Membuat saudaraku heran para ahli saudaraku Taurat atau saudaraku orang-orang Taurat, ahli Farisi saudaraku, membuat heran bahkan juga saudaraku para hakim di sidang pengadilan itu saudara. Betul-betul luar biasa. Kenapa? Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai penolong, yaitu untuk membela mereka. Membela mereka di hadapan saudaraku orang-orang yang memusuhi. Membela saudaraku dari orang-orang saudaraku yang tidak suka dengan apa? Dengan pengajaran yang saudaraku disampaikan oleh Petrus dan Yohanes mengenai Tuhan Yesus. Saya percaya sampai dengan hari ini saudaraku, ya, penolong yang sama itu yaitu saudaraku Roh Kudus akan menolong kita, membela setiap kita. Ya, akan terus apa? Membela setiap kita terhadap orang-orang yang saudaraku mungkin mereka tidak suka dengan kita. Tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Tidak suka dengan apa yang kita bagikan. Perihal keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudaraku Roh Kudus dia akan membela setiap kita. Apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita katakan, bagaimanakah kita bersikap, pilihan apa yang harus kita ambil, Roh Kudus saudaraku akan membela setiap kita. Nah yang terakhir, ya, kata penolong yang lain atau parakletos dalam bahasa asli saudaraku, itu berarti juga adalah comforter atau seorang atau pribadi yang memberikan sebuah penghiburan. Di ayat awal saya sudah sampaikan Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku, ayat yang ke-26. Saya tadi bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan kita. Dia akan, saudaraku, membuat kita bisa mengerti, ya, akan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga menjadi penghiburan bagi setiap kita. Langkah yang sudah kita ambil, apapun yang sudah kita jalani di dalam pengiringan kita saudaraku akan Tuhan. Di dalam saudaraku ketaatan kita akan firman Tuhan. Kita mungkin menghadapi tantangan, kita menghadapi yang namanya saudaraku goncangan. Tetapi saudaraku Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Untuk apa? Untuk kita terus kita boleh melangkah maju. Kita tidak mundur sedikit pun. Kenapa? Karena apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan saudaraku perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu adalah saudaraku daripada ketaatan kita akan firman Tuhan. Ketika menghadapi goncangan, Roh Kudus yang akan tampil saudaraku untuk apa? Untuk memberikan kita penghiburan. Memberikan kita dorongan, memberikan kita saudaraku motivasi. Untuk apa? Untuk kita boleh menyelesaikan apa yang
Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Kita ingat saudaraku perkataan Yesus yang begitu luar biasa. Yesus pernah berkata saudaraku di dalam kitab Injil Yohanes. Dia katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yesus sedikit pun dia tidak saudaraku gentar. Ketika dia menghadapi saat-saat terakhir saudaraku. Kita bersyukur ketika di Taman Getsemani saudaraku. Dia boleh mendapatkan sebuah motivasi dorongan yang begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk dia boleh menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa buat dia. Untuk apa? Untuk dia minum cawan saudaraku. Dan dia saudaraku harus ditangkap, dia disiksa, saudaraku dia disalibkan, dia mati, dan dia dikuburkan saudaraku. Itu semua rangkaian di mana saudaraku dia mengalami penghiburan. Dia mengalami dorongan, dia mengalami motivasi saudaraku. Daripada Roh Allah, kekuatan daripada Tuhan yang memampukan dia untuk dia boleh menyelesaikan. Saya percaya saudaraku bahwa Parakletos, penolong yang saudaraku Allah beri buat siap kita. Roh Kudus saudaraku dia akan memberikan kita penghiburan, dorongan, motivasi yang begitu kuat saudaraku untuk kita boleh menyelesaikan apa yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Nah saudara, saya perlu untuk saya menyampaikan apa yang menjadi dasar dan cara untuk kita bisa mengalami Roh Kudus itu menjadi penolong bagi setiap kita. Saya akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang saudaraku pelayan Tuhan yang hebat yang bernama Yohanes Pembaptis. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi siap kita. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia di sini adalah Tuhan Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, dari ayat ini kita mendapati bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis para petobat dengan air. Tetapi dikatakan bahwa Yesus itu membaptis orang-orang percaya itu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi saya saudaraku akan menekankan di Tuhan Yesus, saudaraku dikatakan dia akan membaptis setiap kita itu dengan Roh Kudus. Berarti saudaraku, kalau kita ingin mengalami Roh Kudus dipenuhkan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tahu bahwa pribadi Yesuslah yang membaptis, yang memenuhi ya setiap kita itu dengan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar saudaraku bagaimanakah cara untuk saudaraku kita mengalami Roh Kudus itu saudaraku dipenuhkan di dalam setiap kehidupan kita oleh Tuhan Yesus saudaraku. Nah, cara yang pertama untuk kita boleh mengalami bahwa Yesus membaptis, memenuhi siap kita dengan Roh Kudus, itu dengan cara kita berdoa saudara. Dengan cara kita berdoa. Hal ini saudaraku tercatat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat ketika pada waktu itu adalah peristiwa Pentakosta atau hari yang ke-50 saudara. Kita tahu bahwa ketika di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu ditulis bahwa ketika saudaraku Yesus dia disalibkan, dia mati saudaraku dan dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah ketika dia bangkit pada hari yang ketiga selama kurang lebih 40 hari lamanya ia berulang-ulang ia menampakkan diri khususnya kepada orang-orang percaya yaitu para murid saudaraku. Untuk apa? Untuk menyampaikan perihal kerajaan Allah, perihal saudaraku keselamatan, perihal saudaraku kerajaan Allah, perihal keselamatan saudara. Saudara, setelah dia 40 hari saudaraku dia menampakkan diri berulang-ulang. Nah ketika saudaraku setelah 40 hari itu maka saudaraku kita melihat di akhir kitab Injil Matius pasal yang ke-28 saudaraku dia mengumpulkan para muridnya untuk apa? Untuk mereka saudaraku melihat dia naik ke surga saudara.
Nah sebelum dia naik ke surga, dia minta kepada apa? Kepada para muridnya untuk mereka menantikan janji Bapa itu di Yerusalem. Tidak boleh keluar kemana-mana. Mereka harus ragu di situ sampai janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Tepat saudaraku pada hari yang ke-10, artinya 40 tambah 10 Pentakosta hari yang ke-50. Pada waktu mereka berdoa, pada waktu mereka memuji menyembah Tuhan, pada waktu mereka bersekutu di dalam persekutuan daripada orang-orang yang benar. Saudara, pada waktu itu saudaraku dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, ya tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka berdoa, ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus saudaraku memenuhi setiap mereka dengan Roh Kudus. Penuh atas mereka. Jadi pada waktu saudaraku kita berdoa secara pribadi, berdoa secara korporat, berdoa saudaraku di tempat ini. Waktu saudaraku kita bersama-sama kita memuji menyembahkan nama Tuhan. Dan kita katakan Tuhan Yesus aku mau Engkau memenuhi hidupku dengan Roh-Mu yang kudus. Saudara percayalah bahwa Yesus saudaraku dia akan memenuhi siap kita dengan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita akan mengalami bahwa pertolongan itu terjadi bagi setiap kita. Roh Kudus yang dipenuhkan bagi setiap kita. Roh Kudus saudaraku yang dicurahkan bagi setiap kita. Roh Kudus saudaraku yang akan berdiam di dalam diri setiap kita di dalam nama Yesus. Akan menjadi saudaraku penolong, menghibur saudara, membela saudara. Bahkan juga dikatakan saudaraku dia akan apa? Dia akan menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita. Dia akan saudaraku menjadi konselor. Dia akan menjadi pembimbing bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dia menjadi penolong bagi setiap kita. Saudaraku kita bersyukur untuk kita boleh mengalami Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Saudaraku caranya begitu sederhana, kita berdoa. Seperti para murid ketika mereka menantikan janji Bapa, seperti yang dikatakan oleh Yesus mereka mentaati, saudaraku mereka mengalami. Mereka penuh dengan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat dan yang seterusnya. Nah cara yang kedua bagaimanakah kita mengalami saudaraku Roh Kudus dipenuhkan bagi setiap kita. Yang kedua adalah melalui penumpangan tangan. Ini bukan sesuatu saudaraku yang mungkin asing bagi setiap kita. Kita sering melihat, kita sering saudaraku kita mendengar ketika firman Tuhan diberitakan. Setelah itu saudaraku altar call saudaraku oleh pendeta atau oleh gembala sidang atau saudaraku oleh pengkhotbah. Dan jemaat-jemaat saudaraku mereka berespon saudaraku dengan mereka maju untuk saudaraku mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya supaya Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Itu bisa terjadi ketika penumpangan tangan oleh saudaraku hamba-hamba Tuhan. Ini pun juga saudaraku terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul juga, khususnya di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 ketika saudaraku rasul-rasul saudaraku mereka mendengar dan saudaraku mereka mengutus ya Petrus dan Yohanes untuk ada di situ. Jadi di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 pun juga berbicara bahwa dengan cara kita ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan, kita juga akan bisa penuh dengan Roh Kudus. Saya akan bacakan saja supaya kita bisa mengerti saudara bahwa ketika hamba-hamba Tuhan mereka sudah menantang kita untuk bisa maju ke depan, untuk kita bisa ditumpangi tangan di dalam nama Yesus, maka juga penuh Roh Kudus juga tercatat saudaraku di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 17.
ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya. Nah, cara yang ketiga bagaimana, saudara? Untuk kita bisa menerima Roh Kudus dipenuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu ketika kita mendengarkan ya kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, contohnya seperti ini, dan kita saudaraku rindu, kita saudaraku haus, kita saudaraku menginginkan untuk kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pun juga bisa mengalami Roh Kudus itu saudaraku dipenuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus dia akan memenuhi setiap kita dengan Roh-Nya yang kudus. Yesus akan saudaraku memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Kita akan lihat saudaraku hal ini tercatat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-46. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa Roh Kudus itu dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya. Ini adalah peristiwa di mana ketika saudaraku Petrus itu diundang ke rumah seorang perwira yang cinta Tuhan, saudaraku, yang bukan orang Yahudi, yang bernama Cornelius, saudara. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan di rumahnya. Dan waktu itu dihadiri oleh banyak orang, saudaraku. Keluarganya Cornelius, saudaraku, keluarga besar Cornelius, sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Ketika firman Tuhan disampaikan, apa yang terjadi, saudaraku? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita rindu, hati kita haus, maka Roh Kudus pun juga bisa dicurahkan bagi setiap kita. Ketika kita rindu, Tuhan Yesus aku mau, Tuhan aku dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, maka penuhlah siap kita dengan Roh Kudus, saudaraku. Tuhan, saudaraku, Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kita di dalam hati. Tuhan melihat apa yang kita rindukan yang ada di dalam hati, di dalam benak siap kita, saudaraku. Dan ketika itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka akan diberi bagi setiap kita. Dan firman Tuhan mencatat peristiwa di rumah Cornelius, seorang perwira yang bukan orang Yahudi. Ketika mengundang Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus tercurah bagi mereka semua. Bahkan orang-orang Yahudi yang bersunat, saudaraku, yang menyertai Petrus itu tercengang-cengang, heran. Mereka melihat bahwa ternyata Roh Kudus itu juga dicurahkan bagi bangsa-bangsa lain selain orang-orang Yahudi. Luar biasa, saudara. Jadi cara untuk kita bisa mengalami Roh Kudus dipenuhkan bagi siap kita oleh Tuhan Yesus, itu kita bisa berdoa, kita bisa minta saudaraku hamba Tuhan menumpangkan tangan, atau bahkan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita pun juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku. Saya percaya kerinduan daripada Bapa di sorga yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus, yang kita minta, yang saudaraku kita diberi di dalam nama Yesus, itu rindu supaya Roh Kudus, saudaraku, itu berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Ya, menyertai setiap kehidupan kita. Terlebih saudaraku Dia menjadi penolong ya bagi setiap kita. Saya percaya saudaraku itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Roh Kudus, saudaraku, Dia menolong. Roh Kudus penolong bagi setiap kita. Di dunia ini, saudaraku, dengan begitu banyak ya masalah, dengan begitu banyak, saudaraku, persoalan, tantangan. Bahkan juga sampai dengan hari ini, saudaraku, status pandemi COVID-19 belum dicabut menjadi endemi. Bahkan kita melihat, saudaraku, agak sedikit meningkat. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita. Roh Kudus akan, saudaraku, memampukan setiap kita
untuk kita bisa menghadapi apapun juga saudaraku yang Allah izinkan terjadi. Sehingga setiap kita boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada para pemenang. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini saudaraku yang boleh saya sampaikan bagi setiap kita. Roh Kudus saudaraku dia mulai ya ada di dalam hati setiap kita. Roh Kudus saudaraku dia mendiami setiap kehidupan kita. Dia mulai saudaraku akan menjadi penolong bagi setiap kehidupan kita seumur hidup kita semuanya. Mari biarlah setiap kita saudaraku, bagi setiap kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, biarkan bebaskan dia bekerja melalui hidupmu dan juga di dalam setiap kehidupan kita. Yang sudah merasa rindu untuk Roh Kudus berdiam memenuhi hidupmu, mari pada hari ini rindukan dia, inginkan dia, minta kepada Tuhan Yesus untuk dipenuhkan bagi setiap kita. Maka malam hari ini adalah menjadi malam yang begitu luar biasa. Karena pribadi yang akan menolong saudaraku dalam setiap kehidupan kita itu hadir dan dia berdiam. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyatakan dirimu. Engkau menyatakan akan roh-Mu bagi setiap kami Tuhan. Supaya roh-Mu itu sungguh-sungguh boleh menjadi penolong bagi setiap kami. Menjadi pembimbing, menjadi pembela. Bahkan juga boleh menjadi penghibur. Bahkan juga sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi segala-galanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah mengalami, kami ditinggalkan atau kami boleh mengalami sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang senantiasa hadir menolong setiap kami Tuhan. Menolong setiap kami umat-Mu Tuhan. Menolong setiap kami Tuhan akan orang-orang percaya. Menolong setiap kami akan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan Roh Kudus yang akan menolong setiap kami itu kami boleh mengerti lebih lagi akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya kami mendengar mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan berhenti disampaikan, tetapi hamba percaya firman Tuhan akan sungguh-sungguh Tuhan berakar kuat menjadi fondasi bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus akan terus berbicara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun siap kami berada yang mendengar, yang melihat akan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Mari sungguh-sungguh Tuhan yang akan memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Memberkati akan setiap bidang hidup kami Tuhan. Berkati siap kami yang pelajar. Berkati siap kami Tuhan yang mahasiswa. Berkati siap kami Tuhan yang karyawan. Yang sekali lagi Tuhan PNS, ASN Tuhan. BUMN Tuhan. Bahkan juga berkati Tuhan siap kami Tuhan. Dalam usaha kami Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, pernikahan, rumah tangga siap kami. Semua diberkati. Semua disertai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau lah yang menjadi sumber bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Selagi hamba bersyukur karena firman Tuhan boleh disampaikan dari awal pertengahan hingga pada akhir. Semua di dalam pimpinan penyertaan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja yang tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sikap patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.